beritanya. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia telah datang penerus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Engkaulah Allah damai sejahtera, bahkan namamu akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang dan selamat berkutu dalam perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Keramat 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, hari ini kita masih boleh diberikan kesehatan dan layak untuk bersekutu bersama dalam perayaan Natal hari ini. Adapun tema Natal tahun 2021 yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, oleh karena itu Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat masih terus membatasi kehadiran Bapak Ibu untuk bersekutu bersama di dalam gedung gereja ini. Namun saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang bergabung bersama kami melalui YouTube channel Gereja Toraja Jemaat Keramat, kami sambut dengan sukacita. Kiranya Natal tahun ini membawa damai dan sukacita untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang masa raya Natal yang dikasih dalam Tuhan, adapun susunan acara kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan atau yang sedang berlangsung, yang kedua adalah ibadah Natal yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Yang ketiga adalah penyerahan bingkisan Natal kepada pendeta jemaat dan mantan pendeta jemaat yang masih tetap anggota jemaat keramat beserta dengan anggota diakonia dan pekerja gereja. Yang keempat adalah sambutan dan ucapan selamat Natal, dan acara yang terakhir adalah ramah tamah dan penutup. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya yaitu ibadah Natal, kami persilakan dengan kasih duet atau persembahan pujian dari saudara kekasih Sania dan Sharon.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Saudari Sania dan Sharon. Kiranya persembahan pujian yang disampaikan hanya untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu ibadah Natal yang dalam hal ini akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Kepada majelis yang bertugas, dipersilahkan dengan kasih. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah perayaan Natal Jemaat Keramat Kamis 23 Desember 2021 dimulai. Saudara-saudara, sukacita Natal terasa di setiap tempat, dari pusat kota hingga ke sudut-sudut negeri ini. Berbagai rutinitas hidup tetap kita jalani, tetapi ketika masa Natal tiba, ada ruang yang telah disediakan untuk menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat. Suatu kebahagiaan jika saat ini kita berkumpul sebagai keluarga Allah, menikmati kebersamaan dan sukacita dan damai di tengah dunia yang bergejolak dengan berbagai pergumulan hidup. Semua merindukan cinta kasih Kristus yang akan menggerakkan persaudaraan di antara kita. Jemaat disilakan berdiri. Dan ayatnya yang ke-25. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Yesaya 11 ayat 1-3a. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Menyanyikan PKJ 72 ayat 1 sampai 4. Sidang masa raya Natal, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal, salam sejahtera bagi kamu sekalian.
Salam juga bagimu. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat. keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmur. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakini Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Menyanyikan Mazmur 98 ayat 1 dan 3. Mari, dengan rasa sesal dan malu, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Tuhan, dalam merayakan Natal saat ini, Engkau berkenan menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada kami. Namun kami sadar bahwa kami kadang dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, bahkan kami sering mementingkan diri kami sendiri, sehingga persaudaraan yang sesungguhnya belum nampak dalam kehidupan kami. Tuhan,
saat ini kami datang di hadirat-Mu, tertunduk mengakui kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 9 ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal, kita akan masuk dalam simbol kedatangan Sang Terang Dunia, yaitu Juru Selamat kita, dengan penyalaan lilin Natal. It is the night of our dear Savior's birth.
Kebenaran firman Tuhan kita siapkan untuk dibaca. Lektor 1 akan membaca Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Lektor 2 akan membaca Ibrani 13 ayat 7 sampai 16. Ibrani 13 ayat 7 sampai 16. Dan pertama Petrus, pembacaan yang berikutnya oleh pelayan firman dari pertama Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Pertama Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, dari tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat keramat, baik kami yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara online di tempat masing-masing, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih sebab ajaib kasih-Mu bagi kami semua. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, di sini, di hari ini, itu adalah bukti nyata kasih setia Tuhan. Dan hari ini dengan penuh sukacita kami merayakan karya kasih Allah yang begitu agung dan ajaib, kelahiran Sang Juru Selamat yang menebus kami dari dosa dan menganugerahkan keselamatan. Itulah Natal yang kami peringati saat ini. Dalam sukacita merayakan Natal, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk dapat mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan yang pertama dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel,
agung di tengah-tengahmu. Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan yang kedua dari Ibrani 13 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Pertama Petrus 1 ayat 22 sampai 25 berkata demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita pakai masker sehingga senyum tidak akan terlihat. Tetapi kalau senyum itu betul-betul terpancar dari hati, dia akan nampak di kening. Coba lihat kiri kanan dan berikan senyum. Iya, kentara kan? Ah, kentara ya? Iya, kentara ya Bapak Ibu? Iya, kentara. Iya. Jadi seperti itulah. Itu merupakan ungkapan kasih yang sederhana tapi luar biasa. Kalau masih bisa memberikan senyum, ya. Senyum itu murah tapi sangat berharga. Sepakat Bapak Ibu?
Kebenaran firman Tuhan ada pada Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan. Di ayat 22 itu dipilih oleh PGI dan KWI, yang dari situ diangkat tema sentral dalam kita merayakan Natal di tahun 2021 yang mengatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ada slogan orang Toraja katakan, misa kada di potuo, pantan kada di pomate. Itu juga slogan negeri kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita akan mencari apa yang menjadi kekuatan untuk bersatu dan terhindar dari bercerai atau perpecahan, yaitu kasih. Itu kuncinya, kasih. Persekutuan atau kesatuan yang di dalamnya ada perbedaan. Memang Tuhan sudah menciptakan dari awalnya perbedaan. Dalam kebersamaan sebuah kesatuan atau persekutuan, di dalamnya ada perbedaan. Dan perbedaan itu punya peluang untuk terjadinya perpecahan. Tetapi kalau ada kasih di dalamnya, itu adalah kekuatan untuk kita tidak terpecah. Kasih itu nyata dari bagaimana kita bisa menerima dan menghargai perbedaan. Kita bisa menerima dan menghargai perbedaan. Sebaliknya, kalau tidak ada kasih, di mana orang tidak bisa saling menerima, di mana orang tidak bisa saling menghargai, itu ancaman. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa saling menerima, saling memahami, saling menghargai, dia itu ancaman untuk persekutuan menjadi terpecah. Yakobus 3 ayat 16 katakan begini, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu Yakobus katakan. Itu kata firman Tuhan. Di mana ada orang yang suka iri, di mana ada orang yang egois, yang suka mementingkan dirinya, yang suka menonjolkan dirinya, yang merasa lebih pandai, lebih dan lebih dan lebih, itu bisa menjadi pemicu terjadinya perpecahan atau biasa diistilahkan blok-blok. Kalau kapling-kapling tanah tidak apa-apa. Semakin banyak blok atau kapling yang kita miliki, semakin bersukacita kita. Tapi kalau dalam persekutuan, kalau ada perpecahan, kalau ada blok-blok, ini biasanya orang yang tidak puas, dia bikin kelompok-kelompok atau blok-blok. Tapi semoga persekutuan kita di Jemaat Keramat itu terjaga dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Majelis amin. PWGT amin. Sekolah Minggu amin. PPGT amin. PKB sudah pasti. Amin. Iya.
Kedatangan Kristus ke dalam dunia ini itu adalah mau merobohkan tembok-tembok pemisah. Kalau ada orang yang mau bentuk atau mendirikan tembok-tembok pemisah, itu tandanya bahwa dirinya tidak mengalami kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, Natal adalah wujud nyata kasih Allah kepada manusia dan kepada dunia ini. Manusia yang diperbudak oleh dosa seharusnya binasa, tetapi oleh kasih Allah yang begitu besar, Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal datang lahir ke dalam dunia ini. Ini yang kita peringati saat ini. Kasih Allah yang begitu besar untuk manusia yang berlumuran dengan dosa, Dia utus, dia datangkan, bahkan Dia sendiri lahir ke dalam dunia ini untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Orang percaya, kita semua yang sedang duduk merayakan Natal di gedung gereja di sini, maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti lewat online atau live, kita semua, kita sedang merayakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu berarti kita mengaminkan bahwa kita sudah ditebus. Kita ditebus bukan dengan perak atau emas. Kita ditebus dan dibersihkan oleh darah Kristus. Ini adalah kebenaran sejati. Kita sangat berharga. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita sangat berharga. Karena yang tebus kita bukan emas atau perak, tapi darah Kristus. Dan karena itu dalam pembacaan tadi lektor dalam Yesaya, itu bagaimana umat Allah menghayati keselamatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga keselamatan yang dianugerahkan itu direspon dengan ungkapan syukur. Seperti apa umat Tuhan itu merespon kasih Tuhan dalam hidupnya? Dengan ungkapan syukur, bukan hanya dengan pengakuan. Satu hari kita bisa 1000 kali mengatakan kasih. Respon dalam menghayati kasih Allah itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar simbolisasi dengan mengumpulkan banyak orang, ayo kita menaikkan syukur. Tapi bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana dengan tindakanmu? Apakah totalitas kehidupanmu ini dipenuhi dengan kasih? Tidak ada artinya pengakuan, tidak ada artinya simbolisasi ibadah-ibadah yang atau perayaan-perayaan dengan sukacita dan ungkapan syukur, kalau ternyata dalam kehidupan kita masih penuh dengan kebencian, tidak ada kasih. Karena memang perintah Allah yang paling utama itu adalah kasih. Dan kita juga sudah mengalami, kita sudah menerima bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Sehingga orang yang mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupannya, Petrus. Pembacaan kita tadi mengatakan bahwa orang percaya itu yang telah ditebus, yang dalam dirinya ini sudah dibersihkan oleh darah Kristus, yang sudah menerima kebenaran di dalam Kristus, itu sesungguhnya yang terpancar dari kehidupannya itu adalah kasih yang murni. Jadi orang yang sudah ditebus itu yang terpancar dari kehidupannya adalah kasih yang murni, kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Kalau hatinya masih dipenuhi dengan kebencian, kalau hatinya masih dipenuhi dengan iri, itu berarti sama halnya kita membiarkan sampah ada di dalam hati kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif dan segala macam rancangan-rancangan yang tidak baik,
Itu yang orang biasa istilahkan pikirannya kotor. Kalau hatinya masih penuh dengan sampah, penuh dengan kebencian, kalau pikirannya masih penuh dengan hal-hal yang negatif, apa yang akan dia pancarkan? Dapatkah terpancar dari dalam kehidupannya kasih yang murni, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas? Yang ada pasti adalah kepalsuan dan kemunafikan. Kasih yang digerakkan oleh Injil, kasih yang digerakkan oleh Kristus adalah kasih yang juga nyata dalam sikap hidup, bagaimana kita saling menghargai. Itu kata Ibrani juga tadi yang dibacakan. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi, tapi kalau kita tidak saling menghargai, itu yang dinamakan kemunafikan atau kepalsuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal, dalam kita merayakan Natal saat ini, sekali lagi baik kita yang ada di gedung gereja saat ini maupun yang mengikuti secara live atau online, mari hayati, karena tidak ada gunanya kita datang kalau kita tidak menghayati dengan sungguh bagaimana kasih Allah yang begitu besar datang ke dunia ini, menjumpai kita manusia yang berlumuran dengan dosa dan membersihkan kehidupan kita, sehingga bagaimana setiap kita mau untuk memberi diri kita dijamah oleh Tuhan, berusaha dalam kekuatan Roh Kudus untuk membersihkan hati dan pikiran kita, biar firman Tuhan yang penuhi hati kita, supaya firman Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita itu yang menggerakkan kita untuk dapat menyatakan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas adalah sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Kristus. Kasih yang rela untuk berkorban. Kasih yang tidak tega melihat orang menderita dan bergumul. Ketika kita melihat orang yang sedang bergumul dan menderita, seharusnya orang yang memiliki kasih yang digerakkan oleh Kristus, kehadirannya adalah untuk mengangkat, untuk menopang, bukan untuk memperguncingkan ke sana kemari. Kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas, sekali lagi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yesus, rela berkorban. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas berarti tidak mengharapkan imbalan. Ketika kita melakukan, kita tidak harap imbalan. Imbalan itu bisa saja dalam bentuk pengakuan, cari pengakuan, atau mencari pujian. Itu namanya tidak tulus. Itu namanya bukan kasih yang ikhlas. Atau keuntungan dalam bentuk materi. Melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang diharapkan untuk keuntungannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal, memang menjelang akhir zaman, iblis semakin berusaha memengaruhi kehidupan orang percaya. Apalagi di saat-saat yang sulit. Saat ini kita berada semua di saat-saat yang sulit. Ini kesempatan paling besar bagi iblis untuk memengaruhi kehidupan orang percaya. Tapi kita semua sudah diingatkan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita akan tahu. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius, menjelang akhir zaman, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini kita sudah diingatkan. Memang menjelang akhir zaman itu iblis menggocoh kehidupan kita dan berusaha untuk menguasai kehidupan kita. Makanya kita saksikan, ya, kalau kita lihat tayangan-tayangan di media, anak yang membunuh orang tuanya, orang tua yang memperkosa anaknya sendiri, saudara bersaudara tidak bertegur sapa, saudara bersaudara saling membunuh. Ini pekerjaan-pekerjaan iblis. Di tengah-tengah situasi yang sulit
semakin sulit dalam hidup ini, orang percaya terpanggil untuk menyatakan kasih persaudaraan karena kesulitan hidup dalam berbagai bidang hidup saat ini. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi memang terkadang membuat orang hanya berjuang bagi dirinya sendiri. Ya. Hati-hati, jangan kita mau dipengaruhi dan dikuasai oleh iblis. Berjuang hanya kepentingan bagi diri sendiri, itu bisa merobek atau melerai kebersamaan, kasih persaudaraan. Natal tahun ini mengusung tema yang di dalamnya orang percaya kembali diingatkan dan bagaimana dia mengalami kasih Allah yang sangat besar dalam hidupnya. Sehingga bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang sangat dikasihinya dan pasti dipelihara. Amin. Natal mau ingatkan kita bahwa ini adalah kasih Allah yang sangat besar. Allah sangat mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memelihara kehidupan kita. Sehingga panggilan orang percaya adalah kita yang menghayati bagaimana kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Panggilan kita semua adalah memancarkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih seperti apa itu? Kasih yang digerakkan oleh Kristus, sehingga yang muncul adalah kasih yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, kasih persaudaraan yang sungguh. Itu panggilan kita semua. Dengan bahasa lain, totalitas hidup orang percaya harus digerakkan oleh kasih Kristus sehingga hidupnya nyata sebagai duta yang membawa kasih bagi dunia ini. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat kita menyambut tahun yang baru kalau Tuhan berkenan di tahun 2022. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Cinta kasih Kristus yang memungkinkan kita ada seperti sekarang ini. Jangan mengkhianati cinta kasih Kristus dengan membiarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian. Tetapi kiranya cinta kasih Kristus itu menggerakkan kita untuk benar-benar melakukan, menyatakan kasih yang tulus, kasih persaudaraan yang sungguh. Dunia yang penuh dengan kesulitan saat ini adalah tempat di mana Tuhan mengutus kita untuk menjadi duta kasih Allah bagi dunia ini. Mari kita bersama menaikkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada pujian, persembahan dalam bentuk pujian. Disilakan berturut-turut paduan suara jemaat dengan judul lagu Mari Rayakan, lalu paduan suara PPGT Karena Kita, lalu paduan suara PWGT Sambutlah Sang Raja yang Datang. Disilakan berturut-turut.
Tes mic. Kemuliaan bagi Tuhan untuk semua persembahan pujian dari paduan suara jemaat, paduan suara PPGT, dan paduan suara PWGT. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur melalui kotak persembahan sesuai bulan kelahiran kita masing-masing. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 76 ayat 12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingmu menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat Alam Raya Berkumandang. Alam raya
paduan suara sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak guru. Selamat Natal Papa dan Mama, itu judul lagunya, dan paduan suara PKBGT Toma Bulo Lolong. Ayo semua anak-anak sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak guru mau ucapkan selamat Natal buat Papa dan Mama, baik yang mengikuti melalui onsite di gedung gereja maupun yang ikut dari tempat masing-masing. Iya, yang ada di atas silakan turun, kita tunggu. Iya, ayo. Silakan. Yang ada di atas, adik-adik sekolah minggu. Iya, sekolah minggu dan remaja, ya Kakak Agus? Ya, semua. Iya, sekolah minggu dan remaja bersama dengan kakak-kakak pembimbing. sama kakak-kakak guru pelayan. Yang di atas kita tunggu turun ya.
Ada gantungan gitar nggak? Gantungan gitar. Gantungan gitar. Oh, sebenarnya. Ya. Mana gitar? Tome
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari anak-anak kita sekolah minggu dan remaja bersama dengan kakak-kakak guru, pelayan, dan juga kaum bapak. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati semua yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan pada saat ini. Mari kita berdoa. Dari petang sampai malam saat ini, kami yang ada di jemaat Tuhan, jemaat Keramat, mulai dari anak-anak sampai orang tua kami yang lanjut usia, kami bersuka cita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Baik kami yang ada di ruangan gedung gereja maupun yang mengikuti melalui live. Sempurnakanlah sukacita kami Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan termeterai dengan baik dalam hati, dalam hidup kami. Kami menghayati dengan sungguh bagaimana kasih Allah yang begitu besar telah dinyatakan kepada kami. Dan dunia, tempat di mana kami ada, di mana Tuhan utus kami. Di sekitar kami ada sesama kami yang bergumul atau menderita dalam berbagai bentuk penderitaan atau pergumulan. Firman-Mu mengingatkan kami, panggilan kami untuk menyatakan kasih. Tolonglah kami Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan, Injil itu menggerakkan kami untuk menyatakan kasih persaudaraan yang tulus. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk menjadi duta kasih Allah kepada dunia, terkhusus di tempat di mana kami ada, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, di tempat kerja kami, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di mana kami tinggal. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur dalam sukacita merayakan Natal kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan perkenankan kami membawa persembahan, baik persembahan yang telah kami nyatakan lewat kotak bulan kelahiran maupun persembahan dalam bentuk pujian yang sudah disampaikan. Berkenanlah ya Tuhan menyambut persembahan kami, menguduskan dan memberkati supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajarlah kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkatilah dalam kehidupan keluarga, diberkatilah dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, berkati dalam perjuangan mereka untuk menggapai hari depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah lanjut usia, peliharakan kehidupan mereka, karuniakan iman yang teguh untuk selalu mengakui dan menikmati bahwa lanjut usia adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk selalu disyukuri. Bapa dalam sorga, dalam kami
merayakan Natal, bahkan dalam mempersiapkan diri menyambut tahun baru, mungkin ada jemaatmu yang karena keadaan harus terpisah jauh dari suami, dari anak-anak, yang sedang merantau, yang sedang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan untuk mencari nafkah. Kiranya situasi ini tidak akan menghilangkan sukacita, karena meyakini bahwa damai sejahtera dari Tuhan menaungi keluarga kami dimanapun berada. Ya Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini kami mau berdoa ketika dengan penuh sukacita kami merayakan Natal. Kami tahu ada anggota jemaat yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kami satukan hati dan iman kami, memohon Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, kuatkan iman mereka Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik, sehingga berserah penuh hanya kepada Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan, sehati sepikir untuk menata laksanakan pelayanan, sehingga pelayanan boleh dilangsungkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membangun persekutuan yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Di saat ini kami sedang menghadapi berbagai kenyataan yang sulit Tuhan, dampak dari pandemi COVID-19. Di berbagai tempat bencana alam terjadi. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Tuhan pasti memberikan pemulihan. Beri hikmat bagi pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan di kesempatan dalam kami merayakan Natal di tahun ini Tuhan, lewat doa syafaat saat ini, kami mau membawa secara pribadi harapan-harapan kami. Mohon berkenanlah ya Tuhan untuk mendengarkan. Kami mau berkata secara pribadi lepas pribadi kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan harapan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan mendengar, dan Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik, dan Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Perkenankanlah kami Tuhan untuk melewati tahun ini, dan kiranya kami boleh menyambut tahun yang baru yang tinggal beberapa hari lagi. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Lukas 1 ayat 47 sampai 49 berkata,
Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, nyatakanlah cinta kasih Kristus yang akan menggerakkan persaudaraan yang sejati di antara kita. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk.
sidang masa raya Natal, tiba saatnya kita masuk dalam penekanan warta jemaat pada ibadah Natal Kamis 23 Desember 2021. Ditekankan kepada kita ibadah malam Natal keluarga pada 24 Desember 2021 dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing. Dan yang akan diadakan di gereja ibadah hari Natal pada Sabtu 25 Desember 2021 jam 9 WIB secara onsite dan online yang dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus. Selanjutnya ibadah akhir tahun yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pada jam 18 WIB secara onsite dan online dan dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Ibadah tutup tahun keluarga pada 31 Desember 2021 dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing. Dan ibadah tahun baru yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 jam 9 WIB secara onsite dan online. Dan dihimbau kepada semua paduan suara apabila rindu untuk mengisi acara pada ibadah tahun baru 1 Januari 2022 dapat menyampaikan kepada Komisi Ibadah dan Liturgi sehingga dapat disusun dengan baik. Sekian warta jemaat kita pada saat ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di
Sekian, silahkan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah Natal kita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikianlah ibadah perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Keramat. Terima kasih untuk pelayan firman hambanya Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk bersama dengan majelis yang bertugas, pembawa lilin, kantoria, organis, operator, dan tim multimedia untuk membantu jalannya ibadah sore ini. Tuhan yang dimuliakan. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu penyerahan bingkisan Natal. Ada 4 penyerahan bingkisan Natal. Yang pertama, penyerahan bingkisan Natal kepada Pendeta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat. Dengan kasih saya mengundang Bapak Pendeta Amos Patadungan beserta dengan Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk untuk maju ke depan. Disusul dengan penyerahan bingkisan Natal kepada mantan pendeta jemaat yang masih tetap menjadi anggota Jemaat Keramat, yang dengan kasih saya sebut namanya keluarga Pendeta Tandilolo dan keluarga Pendeta Amanting. Apabila kedua keluarga tidak hadir, dengan hormat saya mengundang Penatua Yeni Solu untuk memberikan bingkisan kasih. Untuk mewakili keluarga pendeta jemaat yang tidak hadir. Untuk penyerahan bingkisan kasih, dengan kasih saya mengundang Penatua Peter Parantean untuk memberikan bingkisan kasih kepada kedua pendeta jemaat dan kedua keluarga mantan pendeta jemaat. Boleh foto bersama dulu. Oke. Baik, terima kasih untuk kesediaan Bapak Pendeta Amos Patadungan dan Ibu Pendeta Yulia bersama dengan Penatua Yeni Solu. Bingkisan Natal berikutnya akan diserahkan kepada pekerja Gereja Keramat. Dengan kasih saya mengundang Ibu Lina Singkali, Saudara Ardi Lintong, Bapak Amos Pareang, Bapak Sadirun, dan Bapak Alek untuk maju ke depan untuk menerima bingkisan Natal. Untuk penyerahan bingkisan kasih, saya mengundang dengan kasih Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk untuk memberikan bingkisan Natal kepada pekerja gereja. Saudara Ardi, Bapak Amos Pareang sudah ada, Bapak Sadirun, Bapak Ale. Inilah pekerja gereja yang dengan hati tulus membantu pelayanan dan warga jemaat dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Keramat. Oh, oke. Oke, Bapak Sadirun diwakili oleh sang istri ternyata. Bapak Ale, apakah kita masih mau menunggu atau diwakilkan? Mungkin bisa diwakilkan dengan Ibu Luciana Upa. Oh, ternyata pekerja gereja lengkap hari ini, jadi tidak diwakilkan.
Boleh tanda kasih diberikan oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Inilah tanda kasih yang diberikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda sayang warga jemaat untuk pekerja gereja yang tidak henti-hentinya terus membantu pelayanan di lingkup Gereja Toraja Jemaat Keramat. Terima kasih Bu Pendeta, boleh dilanjutkan dengan foto bersama. Mantap, oke. Bingkisan Natal terakhir akan diberikan kepada anggota-anggota diakonia jemaat. Dengan kasih saya menyebut namanya Bapak Sadok Parate, Ibu Dina Lisye, Bapak Ruru, Saudara Arnold, dan Ibu Twina Ruru. Apabila dari anggota-anggota diakonia ini ada yang hadir dalam gedung gereja ini, dipersilakan untuk maju ke depan. Apabila memang tidak ada, dengan kasih saya mengundang Diaken Martina Bura untuk mewakilkan. Boleh, jika memang ada yang hadir, saya persilakan untuk maju ke depan. Silakan Diaken Ibu Martina Bura untuk mewakilkan anggota diakonia yang berhalangan hadir hari ini. Mungkin Oma atau Tante boleh bergeser-geser ke tengah. Ya, supaya masuk-masuk di kamera, orang-orang di YouTube juga bisa ngeliat. Untuk penyerahan bingkisan kasih, saya mengundang kesediaannya Bapak Pendeta Amos Patadungan untuk memberikan bingkisan Natal kepada anggota diakonia. Inilah tanda kasih kita dari warga Gereja Toraja Jemaat Keramat sebagai bentuk tanda kasih dan tanda sayang kita untuk ibu-ibu, bapak-bapak, oma-opa yang sudah dalam usia lanjut. Boleh dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan dan ucapan selamat Natal. Yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Pelaksana Natal. Dengan kasih saya persilakan Penatua Andarias Pongbija untuk maju ke depan. Nako Ibu Pendeta tak natir ke kemetake kempake. Jadi saya lepas. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Baik yang ada di gedung gereja, juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada saat ini. Kita tentu bersuka cita. Meong li komika. Tolebe, pisamba. Ya, ini tanda sukacita. Memang kita bersuka cita hari ini kita merayakan Natal. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Bapak Pendeta Yoel Tangkedatu. Yang saya hormati Bapak Pendeta Amos Patadungan, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, orang-orang tua kita yang hadir saat ini. Saya lihat tadi ya jauh
di Bekasi Bapak Bombang, ya ada Bapak Andreas Garin, ya senior, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, ya, dan seluruh warga jemaat sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur kita bisa merayakan Natal walaupun dalam keadaan yang serba terbatas. Ya, saya akan menyampaikan laporan. Sebenarnya sekarang nggak ada tim dan tidak ada panitia. Jadi dilaksanakan oleh majelis sesuai dengan komisi masing-masing. Tahun lalu langsung dilakukan oleh komisi diakonia, komisi ibadah dan liturgi. Tapi tahun ini katanya diserahkan ke PMG dan saya ditunjuk untuk mengkoordinir pelaksanaannya. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini kita masa dalam pandemi COVID-19 dan oleh pemerintah kita dihimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah Natal sekarang walaupun kita sudah di gedung gereja, tetapi sangat dibatasi. Masing-masing sektor 20 orang dan juga kita kasih sebenarnya alokasi untuk mes AMI ya. Mes pelaut. Dan saya lihat ke bawah dan sekarang ini terima kasih disiplin pas. Jadi semuanya kita hitung sebenarnya 150 seat. Saya tahu kerinduan kita semua pengen ibadah merayakan Natal bersama-sama di gedung gereja, tapi itulah keadaan kita. Semoga perayaan Natal kali ini kita semua, baik yang ada di gedung gereja dan juga yang ada di rumah, mengikuti secara live streaming, tetap sukacita. Ya, Mbak mau diintir dari sini ya, dari sana. Ya, oke, dari sana. Ya, itu kenapa dibatasi? Kita laksanakan secara sederhana. Apa sederhana? Yang pertama yang hadir dibatasi, yang kedua durasi waktu. Sesungguhnya kita mau melaksanakan jam 17.00 supaya tidak terlalu larut. Tetapi ada pertimbangan ini hari kerja dan tidak ada libur Natal, maka kita undur jam 17.30. Dan sungguh luar biasa kita semua disiplin, jam 17.30 tadi dimulai. Dan semua yang bertugas semua bisa melaksanakan dengan baik, sungguh baik. Walaupun tidak dalam bentuk panitia dan tidak disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, dan itu bisa terlaksana dengan baik dan kita merasakan hikmat bagaimana jalannya Natal ini dengan hikmat. Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa kegiatan-kegiatan rangkaian HRG ini tadi sudah diumumkan bahwa besok tanggal 24 kita melaksanakan ibadah Natal di keluarga masing-masing dalam hubungan keluarga. Dan tata ibadah juga amplop persembahan kalau ada, ya tidak harus ya, kalau ada itu nanti sudah dibagikan dan ada juga kalau belum nanti diambil di depan. Mudah-mudahan masih ada. Kemudian tanggal 25 Desember kita melakukan ibadah lagi pada pukul 09.00 dan dirangkaikan dengan baptis kudus. Ya. Kemudian tanggal 31 Desember kunci tahun kita melaksanakan ibadah lagi dan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Dan ada juga ibadah keluarga. Mudah-mudahan tata ibadahnya sudah ada. Nanti akan dibagikan pada tanggal 31 Desember di rumah masing-masing, biasanya jam 24.00. Kemudian tanggal 1 kita pun juga akan ibadah.
Saya kira ini laporan kami. Dan satu lagi yang sudah biasa kita lakukan setiap hari Natal, kita berbagi kasih dengan saudara-saudara kita di lingkungan sekitar. Dan kita menyiapkan 100 paket sembako. Nanti kita lihat dananya, karena memang sekali lagi tidak ada panitia. Dan kita buka kesempatan yang rindu memberikan natura berbentuk beras, juga berbentuk minyak goreng, gula, super mie. Jelasnya nanti kita akan sampaikan lagi. Mohon maaf saya tidak bawa, saya cari-cari tadi, rupanya ketinggalan. Ya, saya kira ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih kepada yang bertugas hari ini seluruhnya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Meong likomi. Purna semangat. Terima kasih kepada Penatuan Darius Pombija untuk laporan dan ucapan selamat Natal. Untuk sambutan dan ucapan Natal berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Kami persilahkan. Shalom. Selamat malam dan salam sukacita Natal untuk kita semua, baik kita yang ada di ruang gereja di sini maupun kepada semua warga jemaat yang mengikuti ibadah perayaan Natal jemaat saat ini dari rumah dan dari tempat di mana berada masing-masing. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yoel dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPK Pulau Jawa, yang saya hormati Ibu Pendeta Yulia yang menjadi pelayan firman malam ini, yang saya hormati rekan-rekan Majelis Gereja Jemaat Keramat bersama seluruh pengurus OIG, dan yang saya kasih dan cintai seluruh warga jemaat yang boleh hadir merayakan Natal bersama jemaat pada malam ini. Pesan Natal PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, bersama KWI, Konferensi Wali Gereja di Indonesia tahun ini, tahun 2021, mengingatkan kita semua untuk saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas, dengan kasih persaudaraan yang basicnya atau dasarnya dari kasih yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus, yang kita akui dan yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ternyata pesan ini juga diaminkan oleh ibu-ibu PWGT tadi, bahwa kasih itu sesuatu yang menjadi keharusan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua. Bagaimana menerapkan kasih menurut kasih Kristus itu tadi sudah banyak diuraikan oleh Ibu Pendeta Yulia. Harapan kita dengan tuntunan Roh Kudus, kita semua
bisa dituntun untuk benar-benar menjadi pelaku kasih yang apa adanya menurut kasih Kristus, bukan mengasihi karena ada apa-apanya. Ya, saya kira itu pesan Natal untuk kita semua. Dan perayaan Natal yang kita lakukan malam ini, selain perayaan Natal secara umum tanggal 25 Desember, Natal malam ini adalah Natal yang terakhir dilakukan di jemaat kita sebagai Natal bersama jemaat setelah OIG melakukan atau melaksanakan perayaan Natal masing-masing. Bagaimana bentuk perayaan Natal yang kita lakukan tahun ini itu sudah diurai secara panjang lebar oleh koordinator pelaksana perayaan hari-hari gerejawi pada tahun ini dari Bapak Penatua Andarias Pombija, dan mewakili badan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, saya menyampaikan ucapan selamat kepada kita semua yang dengan penuh sukacita boleh melaksanakan perayaan Natal bersama tahun ini, mulai perayaan Natal OIG sampai perayaan Natal bersama jemaat pada malam ini. Saya juga mewakili seluruh majelis gereja menyampaikan permohonan maaf kepada warga jemaat sekiranya sepanjang tahun yang berjalan kami selaku hamba-hamba yang telah diutus untuk melakukan tugas pelayanan setiap harinya tidak memberikan layanan seperti yang seharusnya. Harapan kami untuk tahun yang akan datang, melalui pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui dan kita sudah jalani sepanjang tahun berjalan ini, itu akan lebih memberikan semangat kepada kami untuk berbuat dan melakukan apa yang seharusnya untuk kami lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan terakhir saya menyampaikan selamat merayakan Natal malam ini dan juga tanggal 25 Desember pada hari Sabtu mendatang, dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih untuk sambutan dan ucapan Natalnya dari Ketua PMG Jemaat Keramat. Untuk sambutan dan ucapan selamat Natal yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Yoel Tangke Datu. Ya, izin juga buka masker. Ya, sidang Masyarakat Natal yang kekasih, selamat Natal dan Shalom. Yang saya hormati Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, yang saya banggakan kedua orang pendeta di Jemaat Keramat, Bapak Pendeta Amos Patadungan dan Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Andarias Pombija, yang boleh menjadi
koordinator dari pelaksana perayaan Hari Raya Gerejawi Jemaat Keramat tahun 2021 dan 2022. Yang saya kasihi segenap pengurus OIG, kakak-kakak guru sekolah minggu, semua pelayan yang ada di tengah-tengah Jemaat Keramat, dan juga yang saya kasihi segenap sidang masa raya Natal yang boleh bernatal pada malam hari ini. Saya tadi berpikir-pikir saya mau katakan apa ya dalam sambutan Natal ini. Nah, yang menjadi perhatian besar saya ialah tema itu. Saya mau bahasa Toraja semua itu tema, tapi saya buntu di kata menggerakkan. Siapa kira-kira yang tahu apa bahasa Torajanya itu menggerakkan? Dipakedo. Nah, itu bahasa kisah Palopo toh, kurang pas. Ya. Itu keunikan bahasa Toraja, agak sulit diterjemahkan menurut kata, jadi menurut pengertian. Ya. Kalau kita tidak tahu, kita tunda dulu. Yang berikut kita perhatikan Bapak Ibu, miniatur dari kandang domba. Ya, mudah-mudahan di kamera juga bisa di layar kita masing-masing yang ikut online bisa lihat. Ya. Yang ada di kepala saya ialah dalam rangka menyambut Natal ini, ingatan saya kurang lebih 9 tahun yang lalu ketika saya ke Israel dibawa oleh salah seorang warga jemaat Warakas waktu saya masih melayani di Warakas. Kemudian kami mengunjungi gereja di Bethlehem, tempat Yesus lahir. Ya, Bapak Ibu ke Israel pasti sudah pernah ke sana. Gereja Bethlehem itu berada di bawah penguasaan gereja Yunani Ortodoks atau gereja Armenia, yang para majelis gerejanya itu jenggot-jenggotnya panjang. Ya, saya masih kurang panjang ya. Ya, itu Yunani Ortodoks. Melihat ini Bapak Ibu dan mengingat 9 tahun yang lalu, yang menjadi perhatian saya ialah jalan pintu masuk gereja atau basilikia itu adalah pintu setengah. Ya. Jadi pintu itu kan normalnya mungkin 2 meter lah atau 2,5 meter. Itu dibagi 2. Jadi kalau kita masuk gereja, kita tidak bisa berdiri, harus tunduk. Nah, pertanyaannya, kenapa orang masuk gereja tempat kelahiran Yesus harus tunduk? Nah, ternyata itu adalah sebuah simbol dari pengakuan orang percaya, khususnya gereja Yunani Ortodoks atau Armenia itu, untuk mau mengatakan kepada siapapun yang mau datang menghadap Raja itu, Yesus Kristus, mau mengunjungi tempat lahir Yesus, harus tunduk, harus hormat. Jadi orang harus dipaksa untuk hormat. Tidak ada jalan lain masuk selain daripada pintu yang mungkin tingginya tidak lebih dari 1 meter itu. Hampir-hampir merayap kita masuk. Nah, lalu Bapak Ibu ketika masuk ke dalam, saya melihat kumpulan dari berbagai macam suku, bahasa, warna kulit, tapi teratur dengan rapi. Ya. Kami sendiri waktu ke sana butuh 4 jam berdiri, antri dengan rapi, diatur dengan baik oleh para pengurus gereja Armenia itu. Kurang lebih 4 jam baru bisa sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus lahir, tapi sudah modern. Nah, tidak seperti ini lagi, tapi memang kondisinya kurang seperti ini kalau kita lihat aslinya tempat Yesus lahir. Bapak Ibu, terkait dengan tema kita, ya, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, sudah dihotbahkan Ibu Pendeta Yuli, ialah soal orang yang berbeda-beda itu yang saya ingat. Berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda budaya, tapi satu keyakinan
bahwa Yesus Kristus yang lahir di sana, di ujung sana, yang akan nanti orang lihat tempat lahirnya, itu adalah juru selamat. Sehingga yang ada adalah keteraturan, kedisiplinan, kemauan untuk saling mengerti, saling memahami, dan tidak ada orang ribut. Bayangkan keheningan kurang lebih 4 jam kami nikmati. Saya sebagai pendeta banyak belajar apa pesannya ini ya. Nah karena itu Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang kekasih dalam Tuhan, bahwa terkait perayaan Natal Jemaat Keramat saat ini yang sungguh luar biasa, syahdu, sangat ritual, maka yang mau saya katakan bahwa bicara soal persaudaraan, bicara soal persaudaraan, tadi Ibu Pendeta Yuli sudah menguraikannya dengan luar biasa. Bicara soal persaudaraan itu juga tidak lepas ya dari persoalan kesadaran. Ya. Kita boleh bicara tentang cinta. Semua orang tahu cinta. Ya. Kita boleh bicara tentang kasih, apalagi kasih Kristus. Nah, kan memang sebuah pertanyaan, kasih Kristus macam apa yang harus kita teladani untuk bisa melahirkan persaudaraan? Kasih Kristus macam apa? Apakah karena sepulang kita nanti saya tidak tahu apakah kita makan bersama atau dikasih nasi dos? Kasih nasi dos ya. Nah, apakah itu yang kita sebut cinta kasih Kristus? Pulang bernatal diberi makan? Ya. Atau ada orang sakit sembuh, apakah itu cinta kasih Kristus? Ya, bisa membangun persaudaraan. Kalau kita perhatikan ayat 19 dari 1 Petrus 1 ini, maka kita akan melihat di situ Bapak Ibu ialah tentang darah Yesus. Sebenarnya cinta kasih Kristus ialah pengorbanannya, ya, pengorbanannya, penderitaannya, kematiannya, luka batin, jiwa raga demi orang lain. Semua orang bisa bicara cinta, tapi kalau hati disakiti masih mau tidak mencintai. Ya. Berapa banyak suami istri bercerai, awalnya cinta, ujung-ujungnya cerai. Nah. Ya. Jadi cinta pun tidak menjadi jaminan, kasih pun tidak menjadi jaminan. Tapi pengorbanan itu loh yang sangat luar biasa. Nah, tidak bermaksud berkhotbah, tetapi surat Petrus kepada jemaat di Kapadokia, Bitinia dan lain-lain adalah orang yang berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi Petrus katakan kalian bersaudara. Nah karena itu tahun 2021 yang telah berlalu ini Bapak Pendeta Amos tadi sudah mengatakan mestinya dievaluasi baik-baik oleh kita sekalian Bapak Ibu sidang masyarakat Natal. Semua komponen dalam jemaat mesti mengevaluasi sejauh mana persaudaraan yang terbangun di antara kita sebagai warga Jemaat Keramat telah melahirkan hal-hal yang membangun kita. Ya, itu kita evaluasi. Ya, Bapak Pendeta Amos sudah mengaku bahwa bersama Ibu Pendeta Yuli banyak kekurangan. Tentu majelis gereja juga, tentu warga jemaat juga. Nah, bisalah Bapak Ibu, apa yang kita sudah capai dalam tahun 2021 dan melangkah ke tahun 2022 ini akan menjadi penerang bagi kita bahwa persaudaraan itu ternyata hal yang paling penting. Dan sidang Sinode Am Gereja Torah yang ke-25 telah selesai dilaksanakan dengan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Ini sangat cocok. Sehingga dengan memparalelkan antara tema Natal tahun ini cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan dengan bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua, Kolose 2 ayat 7, maka akan semakin sempurnalah perjalanan iman kita untuk tahun 2022. Tapi Bapak Ibu kita tetap hati-hati, persaudaraan akan banyak tercabik-cabik oleh berbagai persoalan di tahun 2022. Mudah-mudahan tidak kasus virus Omikron ya mulai menggetarkan dunia. Bencana alam ada di mana-mana dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, karena itu okelah kita syukuri semua hal yang kita nikmati setiap hari sebagai pembangun persaudaraan.
tapi betul-betul mengerikan, memilukan dan memalukan. Beberapa peristiwa terakhir ini di penghujung tahun 2021 bagi kita masyarakat bangsa Indonesia. Lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi tempat generasi bangsa, generasi keluarga untuk menggapai masa depan ternyata dirusak oleh nafsu seseorang. Ya, itu kan mengerikan. Saya lihat lagi ada, ya tadi Ibu Yuli, ayah kandung memperkosa anak kandung. Ngeri Bapak Ibu, dan lain-lain dan lain-lain. Hati-hati. Nah, karena itu kiranya ke depan ini atas nama Badan Pekerja Kelas 10 Jawa mengharapkan bahwa Jemaat Keramat akan terus menjadi yang terdepan dalam rangka mengokohkan dan menguatkan persaudaraan di lingkungan Gereja Toraja. Ya, ini kembali ke soal tema menggerakkan. Bahasa Torajanya apa? Ya, PR jangan makan kalau tidak tahu bahasa Torajanya itu. Ya. Ya, tapi paling tidak mungkin mendekati kalau di bahasa Toraja ini dikatakan kama masyanna puang Yesu umpasiumpu kapasiluran. Mungkin paling tidak. Ya. Umpasitoi kapasiluran, umpama totok kapasiluran. Ya, paling tidak seperti itu. Ya. Kama masyanna puang Yesu. Siulu miki Bapak Ibu siulu ki. Mindora tang tanda ko tang siulu ki. To si Bali miki. Ya. Aku menjadi pengalaman pada majelis gereja miki. Tapi betulkah persaudaraan kuat? Karena itu kalau semua orang, semua sidang masyarakat Natal kembali pada kesadaran bahwa mengapa kita begini, karena pengorbanan Kristus, maka sebenarnya intinya adalah pengorbanan, kerelaan mau berkorban, baru persaudaraan bisa terbangun dan terjalin. Nah, kemudian saling memahami dan mengerti dan masing-masing menjalankan tugasnya. Bapak Ibu jangan juga pernah berharap persaudaraan, kesehatian, persekutuan akan terbangun dengan baik tanpa adanya kesadaran masing-masing mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Siuluki padentum ako ko kale pakabang dentum bellu bangamo pasti dentum nangka pejak guru nako sangadi kande pura. Ya, kalau masing-masing tidak mau, tapi kalau semua masing-masing pada profesinya, pada potensinya, pada tanggung jawabnya, usaha yaitu kapasiluran akan mami. Ya, tanpa diomongin pun Bapak Ibu akan jalan. Ya. Jadi karena itu semua sidang masyarakat Natal, warga Jemaat Keramat yang berkarya di laut, yang berkarya di darat, yang sudah tua, yang masih muda, semua harusnya bahu membahu. Apa yang sudah digapai Jemaat Keramat selama 1 tahun itu ditingkatkan, dan di tahun 2022 Jemaat Keramat akan semakin hebat menjadi jemaat yang misioner. Ya, akan menjadi harapan Gereja Toraja, ya, menjadi harapan Gereja Toraja. Apalagi tidak main-main ke depan, Gereja Toraja berani menggaungkan satu tema, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Nah, yan na yabangan tenda batu di kuasa ngabanuan tak sesama anggota persekutuan tidak bisa dilayani, nah bagaimana yang lain. Tapi itulah Gereja Toraja, dan 5 tahun ke depan Bapak Ibu kita akan evaluasi ini. Sudah sebanyak apa warga Jemaat Keramat melayani semua. Itu kita akan evaluasi 5 tahun ke depan di Palopo. Nah, sidang nasional ke-26. Nah, karena itu sabar aku milih sabar si pisar itu Natal 1/2 tahun. Ya, karena itu Badan Pekerja Kelas mengucapkan terima kasih untuk semua peran-peran yang sudah diangkat oleh Jemaat Keramat dalam jajaran Gereja Toraja, baik pada tingkat klasis, wilayah dan sinode. Ya, lade markakan nakna, tapi kami badan sinodal sangat memahami dan mengerti. Namun kami juga tetap berharap bahwa Jemaat Keramat sebagai jemaat yang paling tua di kelas 10 Jawa, ya mau Indonesia na Gereja Toraja kelas 10 Jawa atau Jemaat Keramat. Nah, ya. Jadi kami kian kami hari mitampe itu anak kami. Ya, beberapa bulan lagi kita akan mendapatkan sejarah Gereja Toraja kelas 10 Jawa. Sudah sementara dikerjakan oleh Pak Sili Suli yang kemarin mulai Jemaat Keramat.
dan mudah-mudahan ini produksi kami di Badan Pekerja Kelas yang akan menjadi luar biasa bagi kelas Pulau Jawa. Ya. Kita akan tahu kapan Jemaat Keramat sesungguhnya bisa disebut lahir. Itu akan banyak kisahnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kurang semangat untuk semua yang sudah dilakukan Jemaat Keramat. Kami Badan Pekerja Klasis bahkan bersama dengan Badan Pekerja Sinode mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang pas dalam semua pelayanan kami selama ini. Dan marilah kita terus bergandengan tangan, banyak Bapak Ibu yang kita harus lakukan. Karena itu tetaplah semangat. Bagi yang masih aktif bekerja, bekerjalah dengan giat, ya. Bekerjalah dengan penuh semangat di darat maupun di laut. Berusahalah, jangan menjadi orang yang terbelakang. Nah, anak-anakku yang sementara menuntut ilmu, belajarlah dengan baik. Yakinlah bahwa Allah sumber hikmat akan terus memperlengkapi kamu. Bapak Ibu dalam keseharian di rumah mengatur keluarga, jangan pernah putus harapan sekaitan dengan seluruh tanggung jawab mengelola keluarga. Naikkan doa siang malam, karena Tuhan itu tidak pernah tuli dan tidak pernah buta melihat seluruh pengharapan kita. Ya. Dan itu yang kami mengatakan, kami tetap mengharapkan dukungan. Di tahun 2022 ini sangat banyak kegiatan-kegiatan kita. Teristimewa adalah tahun persidangan. Ya, kita kelas Pulau Jawa akan melakukan persidangan kelas yang ke-18 di Jemaat Bintaro sebagai akhir periode kepengurusan kami juga. Jadi kita akan pilih pengurus baru Badan Pekerja Klasis lagi. Nah, kami berharap bahwa Jemaat Keramat terus mendukung. Dan terakhir, atas nama Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa bersama dengan Badan Verifikasi, semua pengurus UIG, 20 jemaat, 9 cabang kebaktian dan 4 tempat kebaktian di Kelas Pulau Jawa mengucapkan selamat Natal kepada kita semua sidang jemaat di Jemaat Keramat. Selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoel Tangkedatu untuk sambutan dan ungkapan Natalnya kepada Jemaat Keramat di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara dan sidang masa raya Natal yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Sebagai tadi yang disampaikan oleh Koordinator Pelaksana Natal bahwa perayaan Natal 2021 Jemaat Keramat tahun ini dilaksanakan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Oleh karena itu, untuk melengkapi sukacita kita hari ini, Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat sudah menyiapkan berkat Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita menyantap, saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Yoel Tangkedatu untuk memimpin kita dalam doa makan dan doa syukur hari ini. Sekalian awal. Dah dua tak aku dakot ya. Hormat Pak Koordinator ya. Baik, sidang masyarakat Natal juga yang ada di rumah ya. Jadi jangan mengira bahwa cuma kami di gereja yang mau berdoa ini. Yang di rumah-rumah dimanapun pasti juga konsumsinya sudah siap. Tapi mudah-mudahan belum ada yang Baipura mau. Oh iya, sahabat sudah 9 ya. Tapi baiklah, baik yang sudah kita nikmati atau belum, kita tetap syukuri karena kita percaya bahwa melalui makanan dan air minum itu atau apapun yang kita konsumsi malam ini itu pasti menjadi kekuatan bagi kita. Nah, mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu ya Bapa di surga, sebab Engkau Allah yang penuh cinta kasih. Dan cinta kasih itu sudah mewujud ketika Engkau mau menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Yang Engkau lakukan demi membangun kembali persaudaraan antara Engkau dan kami sebagai ciptaan-Mu yang paling mulia, yang telah dilululantakkan oleh dosa dan kesalahan. Dan malam hari ini sebagai satu persekutuan
bahkan persaudaraan di jemaatmu, di jemaat Keramat. Kami sudah boleh mengingat peristiwa sekian ribu tahun yang lalu ketika engkau dalam penggalan sejarah mau menjadi manusia. Dan dengan itu, iya Bapa, melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Yuli, firman-Mu sangat luar biasa, kami boleh dengar, kami amini. Dan setelah kami meninggalkan suasana Natal ini, masuk ke dalam kehidupan masing-masing, maka persaudaraan di antara kami akan semakin kuat dan kokoh. Yang putus akan kami sambung kembali, yang mungkin retak akan kami kuatkan sehingga terjalin. Dan biarlah nama-Mu terus kami puji dan muliakan. Ya Roh Kudus, kiranya kesadaran akan persaudaraan di antara kami terus Engkau ingatkan, sehingga dalam keadaan apapun kami selalu mengingat bahwa kami bersaudara. Bapa di surga, bahwa dengan selesainya kegiatan Natal malam ini, maka selesailah seluruh rancangan acara. Maka sebelum kami berpisah, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang lain yang ada di rumah atau di berbagai tempat, kami akan menerima berkat-Mu lewat makanan dan air minum yang telah disiapkan oleh majelis gereja-Mu, yang telah disiapkan secara khusus oleh hamba-Mu Bapak Penatu Andreas Pombija bersama teman-teman yang mengkoordinir kegiatan perayaan Natal ini. Berkatilah Tuhan supaya menguatkan kami ketika kami menikmatinya. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang ada di tempat masing-masing, yang juga akan menikmati atau mungkin sudah ada yang telah menikmati makan malam. Kiranya kami semua tetap kuat. Kami memohon bahwa kami juga siap untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Karena itu pakailah kami, Bapa di surga, semua sumber berkat yang kami perjuangkan setiap hari, Tuhan memberkatinya, sehingga dari dalamnya akan mengalir berkat terus bagi kehidupan kami dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, seperti Engkau membawa kami ke rumah-Mu yang kudus dengan selamat, baik jauh maupun dekat. Demikian juga antar kami semua untuk kembali ke tempat kami masing-masing, jauh maupun dekat, dengan selamat. Dan kami akan bertemu lagi dalam suasana yang lain, namun tetap dalam persaudaraan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Putra Natal itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang kasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ikut merayakan melalui YouTube. Demikianlah rangkaian perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Keramat tahun 2021. Saya undang dengan kasih untuk semua yang bertugas hari ini untuk maju ke depan. Kiranya damai Natal, sukacita, dan kemurahan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita selanjutnya. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad.
Lagi. Bapak Ardi Solo. Oh, gimana Tan?
dibereskan. Habis lagu. Dibereskan. Happy birthday. Lagi. Main bertiga aja dong. Foto bareng ketua pemuda. Ayo. Sampai lepas. Dulu. Beda, Pak. Ini apa gimana dong? Pulang. Ayo dong laki-laki dong.